Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa anfa'una ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqad fazal muttaqun. Ikhwani fillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur malam hari ini bisa meningkatkan ilmu agama. Ilmu ini sebagai benteng kita dari setan. Ada nasihat dari sahabat Nabi Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan husunul mu'min minasyaiton bisalasah. Bentengnya orang mukmin dari serangan setan itu dengan 3. Pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-masjid, yang ketiga adalah zikrullah. Ilmu supaya kita tidak tertipu oleh setan. Masjid itu tempat yang paling dibenci oleh setan karena di situ penuh dengan taklim dan zikir, dan setan itu paling enggak betah kalau ada zikir. Nah, yang ketiga itu tadi zikrullah, karena memang cara mengusir setan itu dengan zikir kepada Allah. Yang kedua, salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ikhwani fiddin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tema di malam hari ini saya dikirimi gambar panitia berkaitan dengan dosa-dosa yang adabnya itu neraka paling dalam. Ini ada keterangan dari Ali bin Abi Thalib tentang salah satu muharramat, 3 dosa yang ancamannya itu neraka paling dalam. Kalau dalam bahasa Arab namanya wail. Wail itu tafsirnya adalah wadin fi jahannam, nama neraka yang paling dalam atau jurang di jahannam yang sangat panas. Lau alqa ilaikumul hajar lam fajjarat bisiddatil harihi, yang mana kalau kita melempar batu itu akan hancur karena saking panasnya. Lah itu di dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat yang menjelaskan tentang ancaman wail itu ada 3. Pertama adalah wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Jadi curang ini ancamannya neraka yang dalam gitu ya. Yang kedua adalah wailul likulli humazatil lumazah. Yang ketiga adalah wailul lil musallin. Jadi 3 golongan yang diancam neraka itu, pertama mutaffifin, curang. Yang kedua adalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya lalai. Nah, yang ketiga adalah wailul likulli humazatil lumazah, orang yang suka ngumpat, ngomel, memaki, ngamuk dalam urusan dunia. Masalah sepele berkaitan dengan dunia, misalnya rebutan penumpang, apa rebutan dagangan, kemudian memaki, mengomel, mengumpat. Nah, itu ancamannya sangat berat gitu ya. Tapi kita kaji yang pertama tentang wailul lil mutaffifin, celaka dan neraka bagi orang yang curang. Gimana ayatnya? Di situ dilanjutkan, bentuk curang itu adalah alladzina idaktalu 'alan nasi yastaufun. Kalau timbangan untuk dirinya, artinya timbangan manusia, kalau diterapkan untuk dirinya pengennya dipenuhi. Wa idakaluhum ala wazanihim, tapi kalau untuk dirinya timbangannya yukhsirun, dikurangi. Itu kalau diringkas, namanya curang itu pengen hak dia terpenuhi sempurna, nek perlu dipunjuli. Tapi kalau timbangan atau hak orang lain pengennya dikurang-kurangi, ya itu namanya curang.
Nah curang ini kalau dalam ayat itu mungkin persepsi kita berkaitan dengan jual beli, ya tak? Tapi ternyata Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi curang yang dimaksud gak cuman dalam urusan jual beli. Beliau mengatakan curang dalam ayat tadi yang diancam neraka itu fi salasatil hisol, berkaitan dengan 3 hal. Pertama fil ahliyah, curang dalam rumah tangga. Yang kedua adalah fil buyu, jual beli. Baru yang ketiga adalah fil miros, dalam urusan warisan. Maka 3 ini hati-hati ya. Kalau dosa berkaitan curang kok berkaitan 3 ini ancamannya berat Pak, yaitu nerakanya paling dalam. Pertama curang dalam rumah tangga. Maksudnya gimana? Ya tadi haknya kita pengennya dipenuhi sempurna, tapi kalau haknya orang lain pasangan kita dikurang-kurangi. Misalnya suami haknya pengen dilayani, ditaati, dia senengannya penuh untuk haknya dipenuhi, tapi kewajiban dia hak istrinya nggak dipenuhi. Lah ini model laki-laki curang tuh ya kayak ngono kuwi, ya toh. Jaluk dilayani tapi orang kei duit. Misalnya jaluk ditaati tapi ora tau gelem bimbing ngajari. Kemudian minta untuk dimuliakan, dijaga kehormatannya. Karena kewajiban perempuan itu kan memang Nabi mengatakan idza ghibta hafidta maliha wa irdiha. Kalau suami enggak ada dia harus menjaga hartanya, menjaga kewibawaannya. Wa idza hadarta amsik alaika lisanaka. Kemudian kewajiban perempuan juga kalau suaminya di situ ada, maka hendaklah kamu jaga lisannya, jangan pedes, jangan kasar, jangan julid-julid gitu loh kalau ngomong ke suami. Lah itu suaminya pengen gitu, pengen istrinya lembut, pengennya istrinya menjaga kewibawaannya, pengennya istrinya nurut, tapi nggak tahu ngajari, nggak pernah memperlakukan istrinya dengan baik, tambah meneh pelit, ora tau ngekei duit bojone. Oh, lah kuwi wong lanang pokil kayak gini nih, ancamannya berat ini karena itu termasuk daftar laki-laki yang curang dan dia tidak memenuhi hak dan kewajiban keluarganya. Itu bahkan salah satu tafsir dan definisi dayus. Dayus itu enggak cuma membiarkan istrinya berbuat mungkar, tapi dia tidak memenuhi haknya istri sementara dia nuntut kewajiban istri terpenuhi kepada dirinya. Gitu nggih. Atau kalau dibalik perempuan ya sama, perempuan nuntut haknya pokoknya njaluk duit, wae liyane duit melek moto liyane duit, tapi ngurukon gak kopi ra gelem ngono-ngono kuwi padha lah kuwi model-model ngono kuwi. Tapi nek wong wedok kene iki ketoke ora ngono kuwi ketoke ya ta. Wong daerah nggonku akeh sik ngono kuwi. Nek kene iki wis terbina wong kene iki ya ta. Sok-sok melu ngaji pengajian Jumat ngene iki dadi wis terbimbing kabeh ngono kuwi ya ta. Karo bojone ora nek sik galak. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu berkaitan curang yang pertama adalah curang berkaitan dengan keluarga. Yang kedua, curang dalam ayat tadi maksudnya adalah dalam urusan jual beli. Hati-hati kalau jual beli kemudian kita ada unsur curang, ada unsur enggak baik, itu ancamannya berat Pak. Ancamannya itu sampai nerakanya juga paling dalam. Bahkan hasil dari kecurangan kita dalam jual beli itu berdampak ya menjadi makanan haram dan hasil haram. Itu efeknya nanti doa kita jadi tertolak, ibadah kita juga enggak diterima. Bahkan kalau Ibnu Katsir menjelaskan dampak makanan haram atau pekerjaan yang tidak benar itu berdampak nanti ke mana-mana sudah. Kalau ke telinga menjadi sumbatan, kalau dimakan itu nanti kecenderungannya untuk selalu berbuat keburukan. Nanti perilaku, etika dan akhlaknya juga berubah karena kulino makan haram itu perilakunya cenderung haram. Nah itu loh, makanya hati-hati. Allah sampai mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan makan harta saudara kamu, artinya kamu kerja golek duitnya itu dengan cara enggak bener atau ngambil harta orang dengan cara batil. Batil itu ya ora bener, misalnya dengan dolim, ngapusi, begal, ngerampok atau dengan cara maksiat, misalnya pamer aurat kemudian dapat duit, maka hasil dari maksiat kemudian dapat duit atau hasil dari dolim semena-mena ngerampas, mencuri dan sebagainya, intinya dalam jual beli pakai curang, maka itu hasilnya jadi haram.
Bahkan dulu di negeri Madian Allah mengirimkan adab yang mengerikan, yaitu turunnya hujan batu sampai orang-orang itu pada mati mengenaskan karena kena batu panas di negeri Madian. Itu kasusnya ya berkaitan dengan jual beli secara bener. Makanya sampai turun ayat wa ila madyana akhahum syuaiba, dan ke negeri Madian kami kirim Nabi Syuaib. Apa dakwahnya Nabi Syuaib? Qala ya qaumi ibudullah wala tanqusul mikyala wal mizan. Nabi Syuaib itu dakwahnya, wahai kaumku, kamu jangan nyembah kecuali hanya kepada Allah, artinya jangan sampai syirik, tauhidkan Allah. Nah yang kedua, jangan mengurangi takaran atau timbangan. Jadi ada dua dosa khasnya negeri Madian itu. Pertama, okeh kelenik kesyirikan. Yang kedua, banyak bakul-bakul di negeri Madian itu yang curang. Akhirnya Allah adab kampung itu dengan adab yang mengerikan, yaitu hujan batu. Nek sekarang hujan batu ngono yae gunung meledos, akhirnya terjadi erupsi, hujan pasir, hujan abu, hujan batu, kerikil lah ngono kuwi, tur kerikil panas to kuwi. Kan sering gunung meledos to, titik meledos gitu to. Nah itu efeknya karena akeh bakul ning Indonesia ki ra patek bener. Padahal kalau diteliti dosa ini tentang syirik sama bakul-bakul yang curang itu di Indonesia termasuk ngetren, karena memang dosa sing paling ketok familiar dan masyhur di Indonesia itu ya dua dosa itu, syirik ya. Jenengan lihat aja, syirik itu paling rame yang ning Indonesia ngene iki ya. Di luar negeri ki misalnya ada ora pati parah kaya ning Indonesia. Contohnya kalau kita tonton dari jenis pundennya saja, itu kalau di luar negeri kita rapate enek punden kaya nang Indonesia. Lah sekarang kalau kita lihat punden paling banyak ya di Indonesia, tempat kesyirikan paling banyak ya di Indonesia, hantu-hantu yang menyebarkan teror ya toh, yang itu diyakini sebagai kesyirikan juga loh. Antum percaya hantu kalau ada orang mati bisa balas dendam? Itu Nabi mengatakan termasuk keyakinan ghaul. Ghaul itu keyakinan syirik itu. Lah kaya ngono kok ya do percaya loh nang Indonesia kuwi. Hantune kok biang atau pemeneh nek sasi suro do arisan ngono ya hantune nek sasi suro kae ya toh. Mulane sakral biangat ngono kuwi. Antum melihat coba, kita kalau jujur dukun paling banyak ya nang Indonesia. Saya pernah browsing itu jumlah dukun Indonesia yang resmi punya SIM, surat izin merdukun kuwi 50.000 di Indonesia. Kuwi dukun-dukun yang resmi punya sertifikat memang. Lah dukun sih enggak resmi itu di antum browsing aja ada itu. Itu jumlahnya 5 kali lipatnya. Iku sik ketahuan, sik ora ketangguh misalnya dukun-dukun desa ora patek terkenal ngono kae, tambah akeh meneh kuwi. Lah kayak gitu kan berarti syirik itu betul-betul merajalela. Ditambah lagi bakul-bakulnya juga mayoritas rata-rata ora beres itu gitu. Saya punya pengajian itu komunitas bakul-bakul. Itu pas soal jawab lete kok gimana Pak, kalau misalnya nggak laris kita itu cuman sekedar doa di Jawa Timur sana nyebut ke daerahnya gitu ya, tapi di situ nggak golek pesugihan, tapi nggur ndonga di tempat situ nggur nyekseni danyange nang kono napa ngeten niku syirik. Iya ngono aku yang ngomong. Lah kok bingung-bingung ndonga kok dadak ado-ado teko Gunung Kawi, teko Gunung Tugel, teko ndi-ndi ngono ki arep ngopo ngono kuwi. Model itu sebe-sebean rapayu langsung golek penglaris ngono kuwi. Oh alah, bakul iki dobel, wis bakule ora beres tambah meneh ya syirik. Coba kaya ngono kuwi kok pengen negara makmur, baldatun thayyibatun, nek aku presidene ngono kuwi kabeh pundan tak remukke dhewe ngono kuwi. Terus bar kuwi bakul-bakul ngono tak kandhani kabeh ngono. Nek do ngeyel-ngeyel tetep dadi bakul kok do ora bener carane ngono kuwi. Tak eksekusi dhewe ngono apa piye ngono ki rencanane ya. Tapi kan itu pernah lo terjadi zaman Umar bin Khattab itu begitu. Umar ki langsung ngasih pengumuman, pokoknya sapa wonge ya jualan kok enggak bener, susu dicampur dengan air, maka saya sendiri yang hukum ngono kuwi ya modele ya. Jemaah rahimakumullah. Jadi itu curang dalam jual beli, hati-hati. Jangan sampai barokah itu dicabut oleh Allah Ta'ala gara-gara transaksinya enggak benar. Maka dalam usaha ada nasihat dari Ibnul Qudamah supaya barokah, walaupun usahanya ketoknya sepele tapi cukup. Itu caranya jangan sampai
usaha itu tercampuri ada unsur dolim atau ada unsur maksiat, maka biar barokah beliau ngasih syarat paling tidak ada 6. Bisnis, usaha, dagang biar barokah itu syaratnya kata beliau yang pertama itu jangan sampai menghabiskan seluruh waktu kita. Karena waktu itu ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk masyarakat. Jangan sampai entek liyane golek duit. Karena golek duit ngasih nggak bisa tidur, sampai nggak bisa ngopi sama istri, sampai nggak bisa dolan, sampai nggak bisa ngaji, sampai nggak bisa haknya Allah, hak tetangga nggak terpenuhi semua. Ngono kuwi dolim ngono kuwi. Kedua Pak, ini syarat supaya bisnis barokah itu jangan sampai kata beliau itu la yudayyiqu an sihatihi. Jangan sampai mengorbankan kesehatan. Jadi sampai dia mendolimi badannya, mendolimi diri sendiri. Wis rono wongi pokoke diduoping, legrek duoping meneh kayak gitu ya toh. Esok nraktor, awane ngantor. Terus bengi nglembur, bariku tele-tele duoping meneh ngono kuwi. Duite nglumpuk, akhirnya cuci darah. Ya toh. Itu dolim kayak gitu itu barokah hilang ya toh. Yang ketiga apa? Allah yudayyiqu an haqqun ghairihi. Tuh, jangan sampai bisnis usaha itu ngambil hak orang lain, haknya istri, haknya orang tua, haknya tetangga. Karena kita ini punya banyak status. Misalnya saya statusnya suami dari satu istri, berarti istri punya hak. Saya bapak dari 6 anak, berarti anak saya punya hak. Kemudian saya juga anak dari ibu saya, berarti ibu saya punya hak. Kemudian saya juga kakak dari 6 adik, berarti adik saya punya hak. Kemudian saya juga punya keponakan jumlahnya 18 kayak duwe hak kabeh. Lah jangan sampai karena bisnis kerja sampai ibunya ya haknya enggak terpenuhi, istri yang harusnya waktu punya ditemani nggak pernah nemeni, anaknya di pondok nggak pernah nyambangi. Itu dolim yang ngono kuwi. Golek duit wae ngono kuwi ngasih haknya ilang kabeh. Mbok nek iso rasa golek duit ning duwe duit ngono wae neh. Ya toh, terus iso dolan-dolan karo bojone ngono kuwi, duwite akeh. Nek iso ya iku mau rasa rekoso nyambut gawe, duwite akeh ngono kuwi aku ya arep golek ngono kuwi nek enek ngono kuwi. Ya toh dadi iso waktune longgar, duwite akeh, terus awake ra patek rekoso ngono kuwi. Sing penting antum menjalani programnya Allah taala insyaallah dicukupi. Jamaah rahimakumullah. Jadi itu nggih. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Ini curang yang diancam ya dengan neraka di ayat tadi kata Ibnu Katsir adalah berkaitan dengan warisan. Ya, nomor 1 berkaitan dengan keluarga, yang kedua berkaitan jual beli, yang ketiga berkaitan dengan warisan. Makanya bab waris itu betul-betul syariatnya langsung Allah sendiri yang menjelaskan secara rinci detail di dalam Al-Quran Mbak. Ini sebagai bukti bahwa betul-betul dalam urusan warisan itu jangan sampai ada hak orang lain yang kita ambil, atau ada orang yang berhak malah nggak dapat, sementara ada orang yang nggak berhak malah dia dapat warisan. Itu betul-betul nek dalam Islam betul-betul antipati. Kenapa? Karena kalau sampai ada hak orang lain yang keambil pada diri kita, itu Allah langsung mengirim adabnya. Ora sok ben yang akhirat berupa neraka yang paling dalam itu sok ben, tapi di dunianya itu akan disegerakan oleh Allah Ta'ala. Nabi mengatakan dzunubani kabirani yu'adzibani uqubatuma fid dunya qoblal akhirah. Ada 2 dosa yang disegerakan adabnya di dunia sebelum nanti dihukum lagi di akhirat dengan neraka yang dalam itu tadi. Apa itu? Al-baghyu wa akul walidain. Baghyun itu merampas waris atau merampas hak saudara, dan yang kedua durhaka kepada orang tua. Sampai kemudian antum lihat nggak ada syariat berkaitan ya apapun kalau di Al-Quran itu kok dijelaskan detail rinci mengalahkan waris. Antum melihat semua syariat itu global loh Pak dalam Al-Quran itu. Misalnya ya syariat tentang sholat, perintahnya ya aqimus sholah. Rincian sholat itu adanya dalam hadis. Misalnya bab zakat, zakat itu perintahnya juga wa atimul hajja, gimana aqimus sholah wa atu zakah gitu toh. Tapi rincian detail syarat rukun pembatal dan sebagainya itu nggak ada dalam Al-Quran, adanya dalam hadis. Apalagi puasa Ramadan gue Pak, ayatnya nggur 1 tok lho kuwi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam.
Itu tok, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Satu itu tok. Adapun rincian, pendetailan, pembahasan pembatal, nawaqid, syarat, rukun itu semuanya dalam hadis. Tapi khusus untuk bab masalah waris itu Allah sendiri yang menjelaskan rinci detail ya, jatah-jatahnya secara urut, yang dapat sepertiga, yang dapat seperempat, yang dapat seperenam, bahkan ya sampai kalau antum baca itu di surat An-Nisa itu komplit betul-betul sampai rinci sekali. Ini saya pengen cerita kasus-kasus yang terjadi ya, di mana-mana itu mesti ada. Contoh yang kampungku dewe itu wong sugih sik ora duwe anak kuwi. Rata-rata ora duwe keturunan kan ngangkat anak tuh. Itu ternyata hampir semua anak angkat itu ngerayah ya, warisan bapak angkatnya itu sampai yang berhak malah nggak dapat. Contoh misalnya ya, wong sugih ora duwe keturunan ngangkat anak ya sebagai anak angkat itu, padahal dia punya saudara, dia punya kakak, dia punya adik, dia punya orang tua. Lah kok kemudian warisannya itu dipek anak angkate kabeh, mboke ora entuk, bahkan sedulurane, kakangane, kangmase ora entuk, bahkan dia punya ponakan juga nggak dapat. Padahal itu ya ada ayat yang sangat gamblang di surat An-Nisa ayat terakhir itu sampai Allah yang menjelaskan yastaftunaka anil kalalah. Mereka pada bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang kalalah. Allah sampai menjelaskan kalalah itu apa? Ini imrun halaka. Kalau ada orang yang mati falahu dan dia di situ tidak punya keturunan, walahu ukhtun, tapi dia punya saudara, falahu sulusun falahu nisfu mataroka, maka baginya mendapat separuh. Kalau misalnya gini, dia mati nggak punya keturunan tapi punya saudara, satu tok saudaranya, maka saudaranya itu dapat separuh. Tapi kalau saudaranya lebih dari 2 atau 3, misalnya sedulure papat, maka jumlah saudara dapat 2/3. Antum baca tuh ayatnya itu, 2/3 nanti dibagi misalnya saudaranya 5, 2/3-nya itu dibagi 5. Wah, kemudian kalau di situ saudaranya laki-laki, ada perempuan, di situ Allah mengatakan ya walidakari mislu hadil unsayain, maka untuk jatah laki-laki dapatnya 2 kali perempuan. Nah, kemudian kalau dia nggak punya saudara tapi punya orang tua, orang tuanya dapat jatah 1/3. Wah, detail banget ngono kuwi. Terus ponakane piro-piro ngono rinci banget lho kuwi. Lah kok ora kanggo ayate kuwi ora kanggo entek dipek anak angkat kabeh. Tanggoku kae ngono kuwi lho ngangkat anak terus nakal ngasih entek kabeh ngono kuwi. Ponakane kaya aku kan ponakane, malah ra keduman aku ya. Aku yang gumen ngono kuwi lho. Ya Allah ngedol ngasih pirang miliar kok dipek wong liya. Anak angkat itu wong liya lho, Pak. Itu dalam Islam nggak dapat warisan, itu nggak dapat, dia tuh dapatnya cuman hadiah. Itu pun nek misalnya bapak angkatnya menghadiahi, itu pun misalnya hadiah nggak boleh lebih dari 1/3 loh wi. Dalam Islam itu aturannya ngono kuwi. Coba antum bayangkan Pak, misalnya saya dari kecil diopeni orang tua, atau kemudian ada kakak saya pas masih ngenes banget sih ngopeni kakak saya. Nah kemudian saya nggak punya keturunan, tapi saya sugih blegedu, duwe tegalan jalan naik itu, ternyata gal kerang 1 meternya itu 3 juta. Padahal neng kono aku ndek sak patok 4.000 meter, 4.000 peng 3 juta kuwi kan berarti 12 miliar toh kuwi. 12 miliar bayangkan. Lah kayak gitu terus karena saya nggak punya keturunan, saya ngangkat anak, beli anak neng rumah sakit. Kemudian itu tak daku sebagai anak. Nah, mosok kakak saya yang ngenes, dia ngopeni saya sejak kecil, ibu saya malah nggak dapet kok dipek anak angkat itu tadi. Itu akal aja nggak bisa nerima loh. Tapi yang terjadi roto-roto ngono kuwi coba. Pengen rokok ya monggo terus ki ngono ki aku berjelaske ngene iki masalah do nekat ngono ki duake do ngrayah kabeh ngono ki gitu nggih. Ini yang pertama kaitan dengan curang yang disebut oleh Allah taala dengan ancaman wailul lil mutaffifin. Nah, sekarang yang kedua, ini yang diancam dengan neraka paling dalam. Yang kedua adalah berkaitan dengan orang yang sholat tapi sholatnya itu lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai di sini ya perlu kita kaji gimana bentuk sahun atau lalai dalam sholat sehingga diancam neraka. Walaupun wonge sholat tapi nggak dapat pahala dan masih kena siksa. Ini dijelaskan oleh Sufyan Ats-Tsauri, makna lalai dalam sholat yang itu dia kena ancaman neraka itu apa?
Pertama bentuk lalai itu adalah yuakhirun, menunda-nunda dari waktunya. Misalnya sholat duhur, meh asar, meh maghrib, maka walaupun dia sholat, nek modelnya kayak gitu itu menunda-nunda waktunya, maka dia dihukumi sholatnya itu lalai. Walaupun dia kerjakan, dia tetap terkena siksaan Allah Ta'ala. Wis orang itu pahala masih kena siksa. Padahal nek dikerjakan di depan, di awal waktu, itu pahalanya sangat besar dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Wong ini, maaf ini nek misalnya disebut bodoh loh. Wong dikerjakan di awal apa di akhir, capeknya sama, rokaatnya sama, bacaannya sama, rekosone ya sama, tapi fadilahnya itu loh beda banget, kok utamanya beda. Kok dia senengannya nunda-nunda ngono lho, ngopo? Kalau nggak ada udur. Udur itu boleh nunda, kalau safar itu boleh ditunda. Nanti di jamak takhir misalnya, lah itu nggak ngopo-ngopo loh kuwi, menunda sholat. Gara-gara jagong ya toh, sholatnya ditunda. Oh jomene kok wong umum. Saya tuh pernah jagong kuwi. Padahal sik ngundang itu ya takmir masjid, tokoh agama, anaknya ya ustad, niku nikah ya entuk ustadah. Lah nikah ngeten niku cetha bakda dhuwur undangane to rada molor-molor teko asar ngono kuwi. Ternyata bar rampung ditutup itu sik do foto pakurmatan teko jam 3:30 urung rampung. Bariku ngasih meh jam 4, masih do foto-foto, bariku nek sik nyumbang lagu ngono bareng kuwi masih 4:30. Alah. Iki kelas ustad-ustadah kok ya salat asar 4:30, nikah pengen golek barokah kok tapi malah melanggar geser jadwal yang sudah Allah tetapkan dari Sidratul Muntaha lho kuwi ya toh. Dulu Nabi Muhammad diangkat ke langit itu menetapkan jadwal salat, kok digeser gara-gara jagong kaya ngono kuwi. Gara-gara enek pengajian. Walaupun pengajian toh kalau sampai geser waktu salat itu bermaksiat itu, Pak. Kalau misalnya rodok nunda sholat isya tok itu bolehnya. Misalnya sholat isya rodok ditunda karena pengajian, itu memang ada dispensasi berlandaskan hadis. Nabi mengatakan bahwa karena Nabi yukrihu naum qoblal isya wa takallama ba'dahu. Nabi itu benci orang yang ngobrol setelah isya dan tidur sebelum isya. Maka kalau sebelum isya enggak boleh tidur, nek setelah isya enggak boleh ngobrol. Jadi bagusnya nek barisa segera tidur, kecuali ada udur bolehnya menunda ya, tidak tidur ba'da isya itu cuman 3 saja. Yang pertama apa? Munaqasatul ilm, karena diskusi ilmu. Jadi misalnya barisa ora turu karena pengajian atau karena ngobrol ilmu, itu boleh. Atau yang kedua mula'abatu zauj, gojek dengan istrinya, itu ya ora apa-apa. Istrinya dhewe lho kuwi udu bojone tanggane. Jadi nek ro bojone dhewe kuwi gojek-gojek ngono barisa bahkan toko jam 12 ngono ora apa-apa ya toh. Yang ketiga adalah ikramul lidzaifihi, memuliakan tamu. Nek memang enek ketekan tamu barisa, itu boleh ora turu barisa karena memuliakan tamu. Walaupun jane nek jenengan arep mara dayuh ya aja barisa karena itu etikanya memang ndang tidur. Nah itu akhirnya kemudian boleh misalnya sholat isya rodok ditunda karena urusannya bab ilmu, tapi itu khusus isya dan itu enggak boleh terus-terusan itu ya toh. Ora kok ben isya salatnya ditunda gara-gara gitu. Nek sesekali misalnya Jumat ini karena pengajian ngono ki ya. Nah, molor-molor sidik khusus isya itu boleh, tapi selain isya enggak boleh. Namanya duhur, asar, maghrib, subuh ngono barang ki alasan apapun toh. Ya toh, itu namanya menunda jadwal, itu haram hukumnya. Enggak ada ibadah yang lebih afdal ketika dikumandangkan adzan mengalahkan sholat berjamaah di masjid. Walaupun pengajian toh, ya toh, walaupun baca Quran. Lah kok diam 12 kali baca Quran kemudian menunda waktu sholat, maka baca Qurannya jadi maksiat. Ojo meneh kok baca Quran apalagi kok kemudian aku bingung tau gimana. Maksudnya gini, baca Quran aja maksiat apa meneh kok nonton TV ngono lho maksudnya gue ya toh. Orang gur nonton TV kadang-kadang gur dolanan HP. Gara-gara dolanan HP salatnya telat. Wong jenengan itu pengajian saja, kemudian salatnya masbuk, itu pengajiannya jadi maksiat atau itu. Karena salah satu triknya setan untuk merusak amal manusia itu apa? Taqdimul mafdul bitarkil fadil. Dia mendahulukan yang utama dengan meninggalkan yang lebih utama. Aslinya baca Quran baik, kemudian apalagi itu misalnya
Antum pengajian ya baik, tapi gara-gara baca Quran ada tamu terus disuruh nunggu kesuwen karena baca Quran, maka baca Qurannya jadi maksiat. Kenapa? Karena saat itu ada yang mendesak, ada yang lebih utama. Karena saat itu ketika ada tamu, yang paling utama memuliakan tamu. Ngono kuwi. Itu biasanya yang kena ini berkaitan dengan aktivis ngono kuwi ya toh. Setan godanya pinter, dia disibukkan dengan hal-hal yang jane apik tapi kemudian meninggalkan yang lebih penting dan lebih baik pada saat itu. Orang munafik itu suka menipu Allah. Mereka kalau sholat aras-arasen, maka tanda sholatnya aras-arasen ku masbuk kuwi. Tanda aras-arasen berarti wi ada bibit munafik, karena Allah mengatakan wong munafik wi nek salat ki mesti aras-arasen. Maka padokane nek antum subuh wi kok masbuk ki berarti gek-gek sik enek munafiknya dalam hati kita itu. Hati-hati Pak, ini berarti antum bersyukur kalau sholat iso nggak pernah ketinggalan takbiratul ikram. Wah, itu berarti iman antum bagus ya, itu anugerah itu dari Allah Taala. Bahkan ya ini kata Nabi nih, jenengan iso ya menjaga sholat subuh takbiratul ikram itu ora telat sampai mati ya toh, jaminannya surga. Dalam hadis Nabi mengatakan sholat bardain, siapa yang bisa menjaga sholat ya di waktu dingin yaitu sholat subuh, berarti dia betul-betul imannya bagus ya, kui jaminannya adalah surga. Itu makanya intinya jangan menunda-nunda itu kayak wong munafik zaman dulu. Yang kedua, bentuk sahun atau lali dalam sholat, walaupun dia sholat kemudian masih kena siksa, itu apa? Ghaflah, ghafilun. Ghaflah itu glenyengan ngerjakan itu kaya cah cilik ngono. Sepenting menggugurkan kewajiban. Jadi ora tumak ninah cuwepet banget kaya bocah cilik nggen kula nika. Ngono kuwi nek mangkat ning masjid adzan wis do mangkat kabeh, termasuk ponakanku, terus cah cilik-cilik utekanku, ngarepku ngono kae wah ngger langsung do ning masjid kabeh kuwi cah cilik-cilik. Rombongane komplotane iki enek cah 15 yae kuwi. Ketuane ponakanku dhewe kuwi masalahnya to. Wong ngger adzan ngono yo nang masjid ngono. Ning masjid niku ora do salat, dur do dolanan wae ya to, ngasih adzan. Nyata maksudnya ngasih komat. Komat ngeten niku mbok digetak ya yo salat gitu ya, tetep gojek wae. Nanti nek wis tahiyat akhir, wah langsung gebrutu langsung buaris kabeh. Nyata engko langsung genepi cepet banget itu. Langsung centul dulu bubar kabeh. Alah cah cilik. Nyata. Lah kalau ada orang tua salatnya kok modelnya kayak gitu, copot kemudian mengerjakan sak karepe, ngurusin penting menggugurkan kewajiban, maka salat kayak gitu itu masih disebut oleh Allah Ta'ala sebagai sahun atau lalai dalam sholatnya. Dan ini masih kena ancaman neraka ini, sholat-sholat kayak gini nih. Maka ya dijaga betul, karena ini menjadi ukuran kualitas kita. Nek sholatnya model lalai kayak gitu nggak beres, kabeh nanti nggak akan beres. Rezeki udah diseret, wong udah diemosinan. Itu efek kalau sholatnya nggak beres, kabeh ora beres kok. Termasuk ya sahwatnya jadi rusak, gampang selingkuh, gampang ngamuk, kemudian gampang maksiat. Itu karena sholatnya nggak beres. Kan sholat mencegah kemungkaran, sholat itu juga menghindari dari kriminalitas, sholat itu juga membuat kita jadi dermawan. Ayatnya komplit loh bab itu. Berarti kalau sholatnya nggak beres, ya jadi pelit. Walaupun sholat ya tetap nyolong sendal. Nah, padahal sholat jadi wongi. Nah, sholatnya keri mulai dhisik tibae jual sendal. Mangkat nggo swalu mulai nggawa eger. Mulane aku rene wegah nggawa eger ngono dijoli swalo. Aku pernah kok masalah ning ora ning kene ning masjid ndi ya ngono kae. Masjide mirip-mirip iki ngono kuwi to. Mirip ngene iki ketoke mulane aku ngrene iki teratapan ngene iki ya to. Aja nggo eger ngono maneman ya to. Eger model langka lho nggonku kae ya to. Kok malah hilang. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini bentuk salat yang tafsir dari sholat tapi lalai dan masih diancam neraka itu adalah khusus untuk bapak-bapak. Apa itu? Allah taqumu bil jamaah. Dia mengerjakan sholatnya itu tidak mau berjamaah di masjid. Padahal untuk laki-laki itu jelas banget. Imam Syafi'i itu mewajibkan berlandaskan ayat aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in.
tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk di masjid. Itu menurut Imam Syafi'i, ayat ini dalil wajibnya laki-laki untuk sholat jamaah di masjid. Karena ada hadis juga Nabi mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Enggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid itu bukan hanya orang yang rumahnya dekat masjid, tapi Nabi mengatakan mayyasma'un nida, siapa yang dengar adzan. Jadi naik krungu adzan gue tetangga masjid. Dulu tetangga masjid yang denger adzan memang tetangga masjid, karena dulu adzan kan nggak pakai speaker, jadi saya denger ya tonggo masjid. Nah sekarang speakernya madhep ngetan ngulon ngidul ngalor. Towa gede-gede kabeh antum delik neng diwe tetep krungu adzan. Lah kok salate neng omah, kuwi ora dicatet malaikat kaya ngono kuwi, ora dianggap salatnya itu ya toh. Kuwi jenenge laki-laki solihah. Laki-laki solihah ki yang ngono kuwi modele salate nggur neng omah ngono kuwi. Ketoke terpengaruh neng nggon syariate TV ya kaya ngono kuwi ya. Jadi untuk laki-laki itu nggak boleh sholat di rumah kecuali udurnya dua saja. Pertama karena sakit yang menghalangi dia ke masjid, misalnya stroke terus ra iso neng masjid gitu ya toh. Neng nggur sakit bangsa kadas, kotil, kurap ngono ki ora pengaruh kuwi tetep neng masjid. Bahkan ada sahabat Nabi Rabi' bin Husaim. Ini beliau pernah mengalami penyakit yang ngerti-ngerti stroke, mati separuh. Tapi dia masih bisa ngomong. Itu aja ngomong ke anaknya, "Nak, pokoknya bapak gendong ke masjid." Anaknya ngomong, "Pak, jenengan kan stroke, ada udur loh Pak. Sholat neng omah ki rapopo, ora dosa." Dia ngomong, "Iya, memang sebetulnya saya dapat rukhsah sholat di rumah itu rapopo. Tapi sik ra nguwati ki lho panggilan hayya alal falah ki lho. Hayya alal falah kan artinya kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman. Lah mosok aku ngene ngomah wae ngono ki bunek le, ya to. Ngurip liyane nggur ndelok tembok wae, ngetan ngulon ngidul ngalor nggur tembok wae. Aku pengen ketemu kanca-kanca, pengen dapat ketentraman, kebahagiaan. Ki wong stroke lho. Nek kowe ra gelem aku ora bayari wong. Tak kon mekul neng masjid. Akhirnya anak yang ngono, "Berapa Pak tibane bayari wong, bayari aku." Akhirnya betul digendong itu bapaknya ke masjid, nanti dilenggahke nang nggon kursi. Engko nang masjid ketemu kanca-kancane, seneng gak gitu itu. Karena apa? Panggilan sholat di masjid itu enggak cuman karena kewajiban, tapi di situ ya ketentraman, ya kebahagiaan, ya kesuksesan itu tadi. Ya, makanya usahakan kita selama masih bisa antum niatkan pokoknya tetap berjamaah di masjid. Nanti andai kata jenengan pas safar nggak bisa jamaah karena antum sudah meniatkan untuk jamaah di masjid, maka status pahalanya tetap seperti sholat berjamaah walaupun pas saat itu nggak bisa berjamaah. Itu sama ini dasarnya niat ya. Itu sama statusnya sama kayak kita niat untuk korban setiap tahun. Itu nek antum niat pokoknya saya niat korban demi Allah sampai mati, pokoknya saben tahun saya korban. Ternyata pas waktu-waktu mau korban kita nggak punya duit atau misalnya pas terkendala tertentu, maka jenengan tetap akan dihukumi seperti orang korban walaupun saat itu pas nggak bisa. Nah, itu dahsyatnya niat itu sampai kayak gitu itu. Jangan niatkan mulai sekarang. Pokoknya saya pengen beriman sampai mati. Walaupun nanti ternyata imannya cuma berapa tahun itu, tapi nanti masuk surganya selama-lamanya. Ada orang itu masuk Islam, dia belum sholat, belum zakat, belum puasa, belum haji, lah kok ngerti-ngerti mati terus masuk surga selama-lamanya. Kan ra masuk akal toh. Wong beriman itu urung patek suwe. Urung ngopo-ngopo ngono lagi. Sholat urung, puasa urung, haji ya urung, apa urung, zakat ya urung. Tapi kok kemudian masuk surga selama-lamanya. Kenapa? Ya karena dia meniatkan. Itu kan ada sahabat Nabi yang masuk Islam, ya toh, kemudian habis itu sebelum duhur dia mati karena ikut perang. Lah masuk Islamnya baru subuh, kan urung subuhan, wong mlebune Islam baru subuh. Lah kemudian meninggalnya saurunge duhur, berarti urung salat to kuwi, ya toh. Urung zakat, urung wayahe. Urung poso, urung masuk Ramadan, urung haji barang, masuk Islam, terus dia masuk surga selama-lamanya. Karena niatnya dia itu pengennya jadi orang Islam ya selama-lamanya. Jenengan coba tanya,
Kenapa orang kafir, walaupun kafirnya baru 1 jam toh, tapi nanti kalau dia masuk neraka kok selama-lamanya? Karena kalau dia murtad, ya toh, walaupun cuma 1 jam, itu masalahnya dia tuh niatnya pengen jadi wong kafir itu ya selama-lamanya. Kalau umur dia itu 1000 tahun ya pengen kafir terus 1000 tahun. Sama kata jenengan, pengennya jadi orang beriman kan selama-lamanya, gitu. Misalnya kita dikasih umur sampai 1000 tahun ya pengennya beriman terus, ya pengennya sholat terus. Walaupun ternyata umur kita cuma 60 tahun, akhirnya masuk surganya selama-lamanya. Yaitu fungsi niat itu kayak gitu itu. Kayak jamnya bener pura kok jam itu ket mau tuh. Aku ngomong ket mau kok. Orang ndang isak ngono iki. Ya ta. Iki ketoke jamnya keliru kok kayak gitu. Iki jam itu. Oh, keliru tenan tuh aku. Nah, yang terakhir ini adalah tadi ancaman ya, yang diancam dengan wail itu adalah wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang diancam neraka itu yang suka ngumpat, melaknat, mencaci, kemudian menghina, menjatuhkan, mendiskriminasikan, mengata-ngatai buruk, itu kata-kata kotor itu namanya humazah. Yang itu berkaitan biasanya dengan dunia. Karena ayat itu disambungkan alladzi jama'a malan wa adada, karena dia pengennya ngelompok-ngelompoki duit terus ngitung, akhirnya rebutan masalah duit, rebutan pekerjaan, rebutan penumpang, rebutan bakul, rebutan dagangan, ngaksi ngumpat ngunek-unek ke bakul liyane, ngunek ke wis kabeh ra genah, kata-kata kotor, mulutnya itu omongannya jelek-jelek semua dengan kalimat laknat, dasar kau bego lo, apalagi kata-kata misalnya nyebut kurang ajar dan sebagainya. Wah, itu langsung itu ancamannya neraka. Bahkan sampai kalau mengatakan ke saudara muslim dengan nama-nama binatang, itu laknat yang Nabi mengatakan laknatullah, ya toh, betul-betul laknat turun kepada orang yang suka melaknat. Karena dalam hadis Nabi mengatakan sabul muslim, siapa yang melaknat orang mukmin kakotalahu, dihukumi seperti membunuhnya. Karena orang Islam itu haram, enggak cuman darahnya, enggak cuman hartanya, tapi ya kehormatannya. Kata Nabi al muslimu haramun maluhu wa irduhu wa damuhu. Maka kalau kita mengata-ngatai buruk, menyamakan dia dengan binatang gitu ya, maka itu sama saja merusak kehormatannya, sama saja mencuri hartanya, atau sama saja membunuh, menumpahkan hartanya, menumpahkan darahnya. Padahal sekarang ngetren di kalangan cah nom remaja sekarang, ojo meneh kok jengkel atau ngamuk, wong dia gojek aja ngomong ke temannya itu dengan nama-nama binatang kok anjir ngono ki biasa. Maaf saya contoh loh ya, naudzubillah min dzalik, saya itu nggur pengen ngasih contoh, tapi itu ngetren banget gitu loh di kalangan cah nom-nom ki gojek ngobrol, bahkan dia tidak marah loh ngomong karo kancane nyebut anjir itu kan aslinya plesetan dari anjing to kuwi, atau misalnya nyebut bajigur ki ya bajingan to jane. Tapi itu iki contoh, maaf saya itu nggur contoh. Karena kalau itu sampai terjadi dan itu kita lontarkan, ya itu ancamannya berat. Walaupun alasannya itu gojek, walaupun guyon to, ngono ki ya dosa. Masalahnya saya ceritakan ke antum, ojo meneh kok cah nom sik ora ngaji, ora paham agama. Wong kelasnya mubalek, ustad yang sudah jadi mubalek kondang sangalam dunia, ya toh, itu mubalek jamaahnya begitu banyak, itu ya enteng banget toh, lisannya buruk, ngomong koncone nyebut jamaah ya cangkem, nyebut jamaah kurang ajar, nyebut jamaah goblok dan sebagainya itu loh. Ya kayak bakul es kayak digoblok-goblokin ngono kuwi, mbasan dihujat wong sak Indonesia le ngomong maaf itu ya toh, betul-betul karo nangis-nangis, saya tuh maksudnya cuman gojek rumangsamu, gojek emang ora dosa, ya toh. Gojek dosa apa meneh serius kayak gitu itu. Sik nggare elek masalahnya mulutnya, maksudnya dia tuh tokoh gitu loh. Nek wong ra mambu agama ngono, itu aja dosa apa meneh kok sik mambu agama. Lah kok kata-katanya kotor banget kayak gitu itu. Rumangsane apa dhek iki ra paham ayat iki ngono apa piye jane kuwi. Apa makanya tak jelaskan nang antum ngono, kelas mubalek sok-sok ya ora paham ayat kaya ngono kuwi. Ngomong sak karep-karepe, ngomong bego lu kata-kata. Iku nanti, Pak. Maaf ini kalau di bulan Ramadan kok sampai keluar kata-kata itu langsung batal. Demi Allah ini ada sumpah dari Nabi. Ya toh, ya malam yada qaula zur. Siapa yang tidak bisa meninggalkan omongan dosa atau omongan sia-sia, falaisa alawi hajatun fi mat'amahu wa syarabahu. Maka usahanya dia le poso itu wis ora dianggap oleh Allah Taala,
ora dihitung pahala. Antum ngerti qaula zur itu apa? Qaula zur itu ada 4. Pertama ghibah, yang kedua kadhib, bohong, yang ketiga fakhis, ngomong saru, yang keempat itu adalah li'an, ngomong laknat atau apa menghujat itu tadi. Makanya hati-hati, papat iki ngerasani, gitu, terus ngapusi, terus ketika ngomong jorok, ngomong sik menjurus berbau pornografi, atau yang keempat ngomong kasar itu membatalkan pahala. Sok-sok ngono kuwi ya bulan Ramadan ki nek kulino omongane elek ngono kuwi ya lali kok iki bulan Ramadan tetep ngomong elek, kulino ngapusi ya mbok Ramadan ya tetep ngapusi. Nah kulino ngrasani ngono ya bulan Ramadan tetep ngrasani kuwi. Semua rahimahullah. Niku nggih semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.